Di Bantai Yaman, timnas Malaysia banjir hujatan dari para pendukung sendiri. Tak dimainkan versus Palestina, pemain-pemain timnas Indonesia ini bisa meledak saat jumpa Argentina. Ya, nasib buruk harus dituai oleh Malaysia U17 di laga perdana Piala Asia U17. Menghadapi tim asal Timur Tengah Yaman di laga pembuka Grup A, tim Harimau Muda harus menelan kekalahan telak. Bertanding di Thammasat Stadium, Pathum Thani, Thailand, Malaysia yang menargetkan poin di laga ini justru dihajar oleh sang lawan dengan 4 gol tanpa balas. Disadu dari laman di afc.com, 4 gol kemenangan Yaman dilesakkan oleh Abdurrahman Al-Hadir pada menit ke-21, Adel Abbas pada menit ke-31 dan Anwar Al-Turaiki lewat spot penalti ketika pertandingan berlangsung 48 menit. Satu gol lagi yang melengkapi penderitaan Malaysia U17 di laga ini merupakan gol bunuh diri dari pemain Harimau Muda, yakni Adib Ibrahim pada menit ke-88. Pasca menelan kekalahan telak dari Yaman, Malaysia U17 langsung mendapatkan hujatan dari para pendukung sendiri. Hal ini terlihat jelas dari unggahan akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Malaysia, @femalaysia, yang dipenuhi dengan cemoohan dan komentar negatif dari para supporter yang kecewa. Bahkan ada di antara mereka yang tidak segan untuk mengkritisi Federasi Sepak Bola Malaysia dan menuding mereka tidak tahu diri dengan target yang dicanangkan karena tak berkaca pada kekuatan skuad yang diturunkan. Lawan negara Pak Arab sedang bergolak antara Sunni dan Syiah pun Malaysia kena tibai. Di mana kelemahan kita? Sejak dulu lagi tak boleh fight lawan negara Pak Arab baik senior ataupun junior ya. Lawan negara Arab yang sedang bergejolak antara Sunni dengan Syiah saja Malaysia kena bantai. Di mana kelemahan kita? Sejak dulu nggak bisa bertarung melawan negara-negara Arab, baik di tingkat senior ataupun junior. Kata salah satu akun. Ya, mengkritik boleh saja ya teman-teman. Namun perlu diingat, semuanya harus dilakukan dengan tanggung jawab. Tak dimainkan versus Palestina, pemain-pemain timnas Indonesia ini bisa meledak saat jumpa Argentina. Ya, timnas Indonesia menjamu timnas Palestina di Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 Juni 2023. Laga itu berakhir dengan skor imbang dengan skor 0-0. Tak punya banyak waktu istirahat, skuad timnas Indonesia pun langsung terbang ke Jakarta. Bahkan pada Kamis kemarin 15 Juni 2023 petang, tim Merah Putih sudah menggelar sesi latihan di lapangan A Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam sesi latihan santai itu, pelatih timnas Indonesia Sinteyong membagi timnya menjadi 2 tim. Mereka menjadi starter pada laga melawan Palestina, tak mendapatkan menu latihan yang terlalu berat. Sebaliknya, mereka yang hanya menjadi pemain cadangan ketika menghadapi tim asal Timur Tengah itu mendapatkan menu latihan normal. Sinteyong tampaknya punya rencana tersendiri mengenai para pemain itu. Bisa jadi, Sinteyong tengah menyiapkan senjata kejutan ketika menghadapi timnas Argentina pada Senin 19 Juni 2023 nanti. Senjata itu sangat mungkin hadir dari para pemain cadangan pada laga melawan Palestina. Jordi Amat memang kurang begitu fit dalam laga melawan timnas Palestina. Sinteyong pun menyimpan bek berusia 31 tahun itu pada laga tersebut. Namun kini Jordi Amat sudah pulih 100%. Pemain Johor Darul Ta'zim itu siap dimainkan dan kehadiran Jordi Amat tentu akan menambah opsi di lini belakang skuad Garuda. Apalagi ada juga nama Fahrudin Arianto dan Sheini Patinama di sana. Keduanya juga tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain pada laga melawan Palestina kemarin. Sinteyong bisa menggunakan formasi 5 back pada laga ini. Trio back tengah Jordi Amat, Elkan Bagot, dan juga Fahrudin Arianto cukup layak untuk dicoba. Sementara Asnawi Mangku Alam dan Sheini Patinama bisa mengisi kedua posisi sayap. Sinteyong sangat mungkin menggunakan formasi 5-4-1 pada laga nanti. Satu sosok di lini depan akan sangat menarik. Jika Sin memilih menggunakan skema false nine, Stefano Lillipali akan sangat cocok mengisi posisi itu. Lillipali punya kemampuan menjaga bola yang cukup baik. Selain itu, Stefano Lillipali juga seorang pemain yang kreatif yang bisa menghadirkan sesuatu yang menarik di lini depan timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Argentina. Syahrul Trisna kini pun juga berstatus sebagai kiper utama timnas Indonesia. Syahrul pun tampil solid ketika Garuda menjamu timnas Palestina di Surabaya. Namun tak menutup kemungkinan Sinteyong juga melakukan rotasi di posisi kiper dalam laga melawan Argentina.
Sebab Hernando Ari dan Reza Arya yang menjadi deputi Syahrul juga tak kalah berkualitas. Hernando tengah percaya diri setelah membawa timnas Indonesia U22 menjuari SEA Games 2023 kemarin. Sementara itu kepercayaan diri juga dimiliki oleh Reza. Ia adalah pilar penting PSM Makassar yang menjadi juara 1 Liga 2022-2023. Sinteyong mengatakan Jordi Amat pemulihan, Pratama Arhan cedera. Sandy Wells absen bela timnas Indonesia versus Argentina. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengabarkan kondisi terbaru timnya untuk melawan Argentina. Keadaan sejumlah pemain skuad Garuda cukup diragukan. Sinteyong memastikan Sandy Wells akan absen ketika timnas Indonesia menghadapi Argentina. Baik berusia 27 tahun itu mengalami cedera betis saat latihan di Surabaya, Jawa Timur pada beberapa waktu yang lalu. Sinteyong juga mengakui Jordi Amat masih dalam pemulihan cedera. Baik berusia 31 tahun itu sempat mengalami masalah sewaktu bermain untuk Johor Darul Takzim atau JDT di Liga Malaysia. Selain itu, Sinteyong juga mengungkapkan Pratama Arhan menderita cedera ringan ketika timnas Indonesia bermain imbang 0-0 versus Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 14 Juni. Sinteyong baru memimpin latihan timnas Indonesia untuk persiapan menghadapi Argentina di lapangan A Gelora Bung Karno atau GBK Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 15 Juni 2023. Untuk kondisi sebenarnya bisa dibilang tidak ada yang tidak baik. Untuk Sandy Wells kemungkinan memang besar nggak bisa dimainkan, kata Sinteyong. Sinteyong mengisyaratkan Jordi Amat dan Pratama Arhan masih bisa diturunkan untuk melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni nanti. Sekarang keduanya berkejaran dengan waktu untuk fit sebanyak 100%. Jordi Amat masih dalam pemulihan, ya mungkin dia bisa bermain. Yang cedera ada Pratama Arhan, hanya cedera ringan, pemain lainnya dalam kondisi yang baik, kata Sinteyong. Ya, latihan timnas Indonesia di lapangan Senayan, Jakarta pada Kamis 15 Juni dijaga sangat ketat. Tak boleh sembarangan orang memasuki area tempat latihan, bahkan untuk yang ingin menyaksikan saja. Seperti diketahui usai melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 15 Juni malam kemarin, skuad Garuda langsung terbang ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, mereka tak langsung istirahat karena harus menggelar latihan persiapan untuk melawan Argentina. Akan tetapi latihan timnas Indonesia kali ini berbeda dari biasanya. Ada beberapa pengamanan berlapis yang berjaga-jaga di sekitar lapangan Senayan. Menurut pantauan football5star.com, para pemain berambut cepak itu sepertinya dari pihak jasa pengamanan swasta. Bahkan untuk tiap orang yang mencoba masuk area latihan timnas Indonesia tak bisa sembarangan. Pihak pengamanan itu pasti menanyakan maksud dan tujuannya, dan awak media pun diwajibkan untuk menggunakan tanda pengenal. Latihan timnas Indonesia yang dijaga ketat itu ternyata atas permintaan Sinteyong sendiri. Bahkan lokasi latihan pun sengaja ditutup agar tak terlihat dari luar, dan itu adalah permintaan STY.